panjang, termasuk juga nggak perlu ikhfa begitu ya misalnya. Ya, iya, hostnya diserahkan ke Ya, saya Ustadz Yong biar dia bisa share screen. Ya, itu sudah ya terima sudah, kasih. sudah Ya, direkam. ini sudah ya. Dan eh, baik, jadi untuk tajwid ikhfa misalnya nggak harus sempurna ya, dan nggak harus seperti itu juga Tidak ya, harus sempurna harus ya. ya, ya Baik. seperti itu saja contohnya. Gitu ya Ya, Bu ya. Jadi nanti yang gunnahnya juga nggak harus sempurna gitu ya. Yang nggak harus terlalu kaku iya, ya. Untuk hafalan ini iya. sama seperti kita menghafal wazan ya. Mungkin sudah pernah ya kan itu sama kaidahnya seperti itu. Ustaz, Ya, ini kira-kira masih jam 20.55 ya, Ustaz ya? 10, jam 10 masih lama. iya betul. Masih sampai jam 22 ya, 2 jam setiap kali sesi. Gitu ya. Lama banget ini, Saudara. Udah ngantuk banget ini. Iya. Ya silakan nggak apa-apa kalau sudah apa namanya ada keperluan atau ada uzur silakan. Nanti bisa lihat rekamannya kok ya. Nggak apa-apa. Ya. Baik, kita lanjut ke apa materi berikutnya ya. Ini kita tinggal murojaah sedikit ya waktunya 1/2 jam ya. Sisanya adalah praktek ya. Kemarin kita sudah ada sesi untuk apa namanya menerjemahkan ya kan. Baik, masih ingat warna biru? Warna biru. Apa artinya warna biru? Indonesia banget. Berulang-ulang. Indonesia banget itu warna hijau ya. Berulang-ulang Mudah dipahami. sekali ulangannya. Kata yang mudah banget. Iya, mudah banget, Masya Allah. Ya, Mudah banget. apa sih maksudnya mudah banget? Gitu ya. Kemarin ya, ini kan warna langit. Langit kalau di siang hari itu warnanya biru. Biru kalau kita melihat sekeliling kita mudah atau sulit? Mudah, ya kan? Terus apa maksudnya? Mudah itu seperti apa mudahnya? Ya, ini jumlahnya berapa? 2070 kata, ya kan? Nah, kita kemarin sudah menjelaskan ya bahwa Mudah banget. kita juga akan Ustaz, berlatih menguasai warna biru ini. Ustaz, Ya, aku izin live ya, Ustaz ya. Soalnya aku mau besok pagi soalnya udah mau mulai sekolah. ya silakan, silakan, Izin live silakan. ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk warna biru kita berlatih untuk menguasai juga ya. Jadi bagaimana caranya tadi yang saya sampaikan, separuh halaman lagi yang harus dikuasai. Satu halamannya adalah kertas ajaib, separuh halamannya tadi ya menguasai warna biru maupun warna hitam melalui wazan. Dan Iya. kalau kita menguasai warna biru juga yang jumlahnya 2070 kata, ada 34 halaman ya. Maka kita menguasai sekitar 80% ya kosakata Ya. Al-Qur'an. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, Hmm. ada 3 alasan kenapa warna biru itu disebut dengan mudah banget. Ya, 3 alasan. Ya, alasan yang pertama apa? Sering dibaca ya. Setiap hari ya. Ya, yang kita sebut ada tulisannya tuh judulnya kertas biru 1. Ya, Satu, ya. ya, yang pertama adalah sering dibaca atau didengar ya setiap hari. Ya, karena isinya adalah surat Al-Fatihah, 3 kul dan juga ayat kursi. Ya, ini jumlahnya ada 30 kata ya. Di level 1 belum kita perdalam. Ya, kita cukup tahu alasannya saja tadi ya. Warna biru itu mudah. Mm-mm. Alasan yang pertama ini, gitu ya. Kemudian alasan yang kedua, karena di sini eh, sering berulang juga, ya, tapi tidak sebanyak warna merah, gitu. Ya, tidak digunakan dalam bahasa Indonesia atau tidak punya asal dalam bahasa Indonesia. Jadi ini di bawahnya warna merah. Ya, ini banyak juga, gitu. Banyak berulang juga, tapi tidak sebanyak warna merah, begitu ya. Ini intinya nih di sini. Ya, kemudian dari sisi jumlah 72 kata. Jadi kalau kita hitung kertas biru 1, kertas biru 2 jumlahnya juga hampir 100 kata ya, 102 kata. Baik.
Itu juga belum kita perdalam di level 1. Ya. Yang kita perdalam adalah di sini. Kertas biru 3. Yakni kata-kata yang memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Ya, ini akan kita latih ya. Akan kita pelajari nanti sampai akhir. Ya, khususnya ini. Memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Kemarin kita juga sudah berlatih yang mencari arti kata di dalam tabel ya, tabel kata warna biru. Ini ada indeksnya tuh, daftar indeks, daftar isi indeks yang berisi apa? Asal kata dalam bahasa Indonesia. Ya, contohnya di sini ada kata abi ya, abdi gitu kan. Nah, ini juga kita lihat ya, di sini abi, abdi dan seterusnya, abid, seterusnya sampai ke bawah ini misalnya ada kabar, kada dan seterusnya. Terus kolom sebelah kanannya ini ada nomor. Nomor ini adalah nomor indeks ya. Nomor indeks yang Bapak Ibu bisa jumpai dari halaman 22 ya sampai halaman 53. Ya, betul ya. Nah, itu yang berisi urutan indeks. Atau dengan metode lainnya ya. Metode lainnya yakni yang berisi tabel seperti kamus ya di halaman berikutnya. Mulai halaman 56 ya. Seterusnya sampai 100-an. Nah, ini yang kita kenal dalam wazan atau pola-pola nantinya. Kemudian warna yang terakhir, yakni pola warna hitam. Ustadz Afwan, Ustadz sebelum lanjut Ustadz, Ya, halaman silakan, 19 Ustadz yang paling bawah. Kata-kata Al-Quran yang 19 diberi warna bawah. biru. Ya, Paling bagaimana? bawah. 19 bawah. Kata-kata Al-Quran yang diberi warna biru mudah difahami maknanya karena satu dari 3 sebab. 3 sebab itu apa Ustadz? Ya. Tadi yang kita selesai bahas. Karena Ya. sering dibaca. Ada yang pertama, sering dibaca atau didengar setiap hari. Ya, yang kedua, nih sering berulang di dalam Al-Quran, tapi tidak punya asal dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, ya punya asal dalam bahasa Indonesia. Kata-kata itu punya asal dalam bahasa Indonesia. Putus-putus Ustadz. Iya. Apa Ustadz? Ya, Itu Ustazah, halaman 21. Halaman Ya. 21. Ya. Judulnya itu angkanya angka 1, harusnya angka 2, salah cetak mungkin ya Ustadz. Oh iya, silakan diperbaiki ya, Ustazah ya. Ya, silakan diperbaiki yang salah cetak. Terima kasih infonya juga ya. Yang mana itu? Yang mana kalau cetak? Halaman 21 ya, angka urutannya ini ya. Nah, ini kan angka 1 ini. Ini kan harusnya angka 2 ya maksudnya ya. Nah, Oh, ini ya, kata ya, oh iya, 2. ya, gitu. Baik. Bisa lanjut ya, warna hitam. Ustadz, mau nanya Ustadz, Ya, Ustadz Muhammad silakan. kalau biru itu ada biru muda, biru tua, atau biru beda Ustadz? Kalau sama biru? Enggak beda. Sebenarnya kalau itu yang juga kita mau ya, saya tanya. kita menyebutnya warna biru saja. Sebenarnya ya, cuma satu warna. Hanya saja dicetaknya memang berbeda tuh, ada gradasi. Ada biru muda dan biru tua. Nah, Lihat. itu dia. Nah, yang biru Biru muda tua. itu isinya adalah kertas biru 1 dan kertas biru 2. Ya. Oke. Ya, kertas biru 1 ya. dan kertas biru 2 itu warnanya biru muda. Nah, warna biru tua Warna biru itu muda. untuk kertas biru 3. Gitu, Ustaz. Biru muda. Ya. Ya, Kertas biru 3. biru 1 dan 2. Ya. Yang Kita biru muda kenapa biru nggak 1 dan 2 ya Ustadz ya. kan? Ya, yang muda biru 1, biru 2. Kita tidak Yang terlalu muda biru 1 dan 2. memperhatikan itu karena tidak terlalu esensial ya, tidak terlalu signifikan. Setelah nanti kita tahu materinya, ya setelah tahu ya bahwa ini pasti biru 3, itu udah jelas gitu. Dan nanti jadi kita nggak perlu lagi membedakan sebenarnya nantinya. Gitu. Gitu Ustaz ya. Apa-apa. Ya, syukron Ustadz. Apaan? Ya, tapi pertanyaan tadi memang juga sering ditanyakan Ustaz. Jadi ya wajar, dan kalau kita nggak tanya mungkin juga nanti nggak tahu ya jawabannya kepada peserta. Jadi ada hikmahnya tentu pertanyaannya. Baik. Warna yang ketiga, warna yang terakhir maksudnya yang keempat ya. Warna hitam. Kemarin seperti ini asosiasinya. Ini gambar apa? Hajar aswad itu ada di mana? Kalau hajar aswad
Di Mekah. Iya, di Mekah, ya, di Ka'bah hanya ada di sana. Ya, ini asosiasinya atau artinya adalah kata Al-Quran yang tidak memiliki asal dalam bahasa Indonesia dan sedikit muncul. Ya, asal dalam tidak memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Ini yang kita perhatikan ya. Bisa dibilang ya hanya ada di sana gitu ya. Hanya ada di Arab gitu. Seperti Hajar Aswad hanya ada di sana gitu. Dan sedikit muncul. Ya, kalau dilihat berarti kan komposisinya tinggal sisanya ya. Sudah ada 10 warna hijau, 50 warna merah, 20 warna biru. Sisanya berarti 20%. Ya, 20%-nya dari Al-Quran yang kita perlu mencarinya di kamus. Ya, tapi juga kalau kita perhatikan nanti para asatidz ustazah sekalian, ya mungkin ya sudah familiar beberapa sebenarnya gitu ya. Kalau yang sudah pernah atau interaksinya akrab ya dengan bahasa Arab atau Al-Quran ya itu sebenarnya sudah kita temui, apalagi kita mengetahui dari polanya. Sudah tahu siapa pelakunya atau domirnya ya dan waktunya kapan gitu. Insya Allah lebih mudah tentunya. Nah, ini kemarin untuk warna hitam kita harus mencari tahu arti katanya ada di kamus ya, karena Kamus. tadi ya jarang berulang. Jarang muncul, bahkan sedikit muncul, bukan Tidak hanya bisa jarang ya, ditebak ya. sedikit. Ya. Kalau di sini maka kita menggunakan kamus. Dan kita ingat kamus Al-Quran Sekejap ini sudah didesain mudah untuk peserta yang belum pernah belajar bahasa Arab ya. Belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab nggak tahu cara pakai kamus bahasa Arab kan? Ya, kalau yang sudah pernah belajar tahu ya, ya ternyata cara buka kamus itu kan nggak sama gitu. Nah, bagi kita atau para jamaah ya peserta yang belum pernah mungkin lebih familiar, lebih akrab dengan kamus bahasa Indonesia, KBBI misalnya, akrab dengan kamus bahasa Inggris, cara mencarinya kan berbeda ya gitu ya. Nah, kamus ini sudah disesuaikan dengan kebiasaan kita. Ya, seperti kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris mencarinya urut alfabet ya. Kalau di sini ya urut dari hamzah sampai ya gitu. Urutannya seperti itu ya kemarin. Sudah kita latihkan sama-sama. Cara mencarinya, urut-urutannya, tahap-tahapannya sampai kemudian menerjemahkan seperti ini misalnya ya, sampai selesai. Ya, disusun makna per ayat. Latihannya seperti itu ya. Dan kemarin menjadi tugas pertemuan yang lalu untuk kita bahas di pertemuan kita malam ini adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, setelah dicari semua ya, seperti ini kira-kira. Coret-coretannya masih seperti ini ya. Normalnya seperti ini para peserta nih kalau masih baru belajar. Bayangkan bahwa kelas kita atau peserta kita ini adalah yang baru, yang belum pernah akrab bahasa Arab. Ya pernah belajar dulu gitu ya mungkin, atau benar sama sekali lah misalnya. Kelas yang sama sekali baru. Ya orang yang baru baru belajar bahasa Arab gitu. Ya kurang lebih seperti ini di mushafnya ya, di buku. Di buku yang di bagian belakang itu kan ada mushaf 1 juz ya. Ya tulisannya kira-kira seperti ini. Ya. Yang warna hijau tidak ditulis. Ya, karena apa? Indonesia banget artinya. Kan kita sudah tahu, nggak usah ditulis, gitu ya. Nah, kemudian yang warna merah kan baru bertahap kita menghafalnya tuh. Pertemuan pertama kan baru baris 1 sampai 6, 30 kata. Ya. Dan sebagai latihan masih ditulis. Dalika kita tulis itu. Ya. Alkitab tadinya kitab nih, ya nggak usah ditulis. Tapi di sini kita ganti menjadi Al-Quran. Ya ditulis tuh maknanya Al-Quran. Ya. La tidak ada, gitu ya. La kan bukan atau tidak ada di sini. Nah, ditulis di situ. Roiba sudah kita cari di kamus, artinya keraguan. Fihi di dalamnya. Ya, ini banyak juga yang bertanya ini, ya. Fihi ini kertas ajaibnya yang mana, gitu. Masih banyak yang bertanya, gitu ya. Nah, kita jelaskan ini gabungan dari 2 kata ya. Fi dan hi, gitu ya. Fi dan hi. Ini kalau Bapak Ibu lihat warnanya ada gradasi ya, betul ya? Ada gradasi warna merah. Iya. Iya, ada yang merah, ada yang cenderung ke coklat atau orange ya.
coklat atau jingga nih ya. Tinggal apa namanya? Kalibrasi warnanya di device atau perangkat Bapak Ibu nih ya. Kita lihat. Tapi di situ ada gradasi. Gradasi ini menunjukkan bahwa kata itu bukan satu kata, tapi gabungan. Ya. Fihi, fi-nya merah, hi-nya agak coklat nih misalnya atau jingga ya. Kemudian di baris yang ketiga ada wa mimma ya, terlihat ya. Wa mimma ini ya, wa mimma. Ini kan wa-nya merah. Ya, mi-nya ini agak buram Tiga. ya. Ada Ya, ada ya. orange. Nah, terus Mi-nya ma-nya ya. merah lagi. Ini adalah kombinasi Iya. 3 kata berarti itu ya. Waladi ini jelas wa-nya sendiri, alladzina, waladina ini dua. Itu gradasi ini menunjukkan kata itu bukan satu kata tapi gabungan kata ya. Tapi warnanya tipis banget bedanya ya, Ustadz ya. Ya, betul. Tipis sekali kalau apalagi yang sudah dicetak ya. Itu mungkin nggak terlalu terlihat. Apalagi udah kayak kita, Tat, Udah udah umur, Tat. lansia ya. Tapi tetap ada yang bertanya tuh di kelas. Kan kelasnya memang mayoritas lansia ya. Ustadz, saya bertanya Ustadz. Ya Ustadz Muhammad. Kalau pakai Al-Quran biasa itu berarti nggak bisa dong Ustadz ya? Nggak Ya bisa. kalau Yang nggak berwarna kalau- gitu. Udah pinter warnanya. ya untuk apa namanya belajar di level 1 memang kita unjarkan pakai mushaf ini dulu ya. Tujuan kita menggunakan ini apa ya tadi agar kita tuh terlatih dulu sebenarnya. Makanya ada rangkaiannya, ada angkanya, ada garisnya dan itu nanti secara berangsur juga misalnya angkanya tidak ada gitu ya. Nah, nanti kalau sudah lebih mahir tentu pakai Al-Qur'an biasa ya bisa gitu. Tapi perlu proses untuk sampai ke sana gitu, Ustaz. Jadi kalau untuk di level 1 ya sebaiknya pakai apa yang kita gunakan ini, ada warna-warnanya gitu ya. Ya mungkin kalau udah juz 1 udah kelar mah udah tinggal dikit lagi, Tat, udah 90%. Apanya? Ya bisa mengartikannya udah 90% kan, hampir 89 ya, Iya, berarti juz 1 ya. sekitar 80 lah, sekitar 80%. Iya, 80 berarti kan sisa 20%, insya Allah nggak terlalu susah mungkin ya. Tapi kita Iya. istiqomah mudah-mudahan, amin. Betul, memang itu tergantung interaksi Ustadz ya, interaksi kita. Jadi kalau kita sering interaksi insya Allah ya akrab ya, oh ini artinya ini artinya ini gitu. Tapi kalau level 1 biasanya level 1 saja lepas, itu masih perlu latihan ya pengalaman kami, mendampingi para peserta itu. Jadi memang level 1 saja itu masih dirasa kurang ya, kurang interaksinya sebenarnya. Tapi kalau dibimbing terus masih ada interaksi insya Allah memang bisa gitu ya. Tapi kalau dilepas sendiri, nah itu yang mungkin masih kurang ya, kurang lah, empowernya kurang gitu Ustaz. Tapi kalau didampingi terus, insya Allah bisa lebih lancar. Baik, begitu ya untuk gambaran di sini garis-garis ini yang terlihat nih oleh para peserta ya masih seperti ini ya normalnya begini. Bahkan kalau ada yang kok sudah bagus banget terjemahnya, ini justru malah lompat ya, jumping ini tahapannya ya seharusnya nggak seperti itu. Nah, kalau di kelas umum kok ada yang jumping, kita justru malah apa ya, mencurigai ya. Mencurigai apa? Kok bisa lompat gitu. Artinya apa? Dia nggak sesuai proses gitu. Dalam arti dia nggak mengikuti metode kita. Akan terasa, harusnya dia akan mengalami kesulitan ya dalam menerjemahkan. Kenapa? Karena perpaduan misalnya kata yang ayat ketiga ini, rozaqnahum yunfiquna, kami telah rizkikan kepada Ya. mereka, kemudian Iya. mereka infakkan. Nah, ini normalnya harus kesulitan. Misalnya begitu ya. Ayat Ya. yang keempat, wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Kok bisa cuma satu? Nah, gitu ya. Nah, ini justru malah kita tanda tanya. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada yang bertanya, kok sudah excellent gitu ya, kita bertanya. Ya, jangan-jangan tahapannya nggak dilalui ya secara baik. Baik, ini tampilannya. Kemudian memang ada prosedur tadi. Bukan berarti kita menyalahkan atau berprasangka buruk, tapi kita kalau dalam konteks evaluasi pembelajaran kan diperlukan gitu ya. Ya kalau kuncinya sih memang ada di mana tuh ya, membandingkan dengan kunci jawaban. Nah, ini ya. Oh, jadi tahu, oh kenapa bisa rapi begitu? Ya karena membandingkan dengan kunci jawaban. Ya kalau jawabannya seperti ini ya kita maklumi.
gitu ya, karena kami sudah membandingkan. Tapi dia pasti akan bertanya seharusnya, kok beda gitu. Harusnya akan bertanya karena dia mengalami kesulitan ketika belajar, melihat di mushaf kementerian tidak seperti itu, dia akan bertanya. Gitu. Dan seterusnya, ya, ini kemarin sudah dijelaskan ya pada pertemuan kedua. Ya, hari ini kita tinggal praktek ya, latihannya. Jadi kalau yang kita pelajari tadi kertas ajaib, ya itu adalah alatnya, beratnya ya, perkakasnya, maka kita langsung praktek. Ya, sisanya. Ini yang harus kita tekankan. Jadi tidak fokus kepada alatnya, tapi nggak praktek. Itu sama saja kita belajar keterampilan, ya tanpa praktek kurang. Belajar berenang cuma di kelas, yang nggak pernah masuk kolam, gitu ya. Ya sama saja, nggak bisa berenang, cuma tahu caranya berenang, ya. Belajar naik mobil, nggak pernah mengendarai mobil, ya. Belajar nyetir mobil, mengendarai mobil, tapi tidak pernah, gitu ya, praktek mengendarai mobil, ya nggak pernah, cuma tahu saja teorinya mengendarai mobil, gitu kira-kira. Jadi kita belajar menerjemahkan, belajar alatnya, tahu teorinya, tapi nggak pernah praktek, ya cuma tahu teorinya, tapi belum tentu kita bisa. Ya namanya keterampilannya seperti itu ya. Baik. Persiapan nih terusannya, persiapan tasmi peserta. Tampilannya ini ya oleh para asatidz sekalian, ustazat ya seperti ini. Ini normalnya begitu memang. Nanti baru bersih ya. Halaman-halaman berikutnya yang warna merah sudah kita hafalkan, tidak perlu ditulis. Warna hijau tidak perlu ditulis. Jadi mungkin ya tinggal warna hitam kita tulis di sini ya. Terus yang punya asal bahasa Indonesia sudah kita tahu, nggak usah ditulis. Yang belum apa misalnya, yang belum tahu ya kita tulis. Kalau ini sebenarnya sudah kita jelaskan ya. Ini ada asalnya dalam bahasa Indonesia semua ini. Gitu. Nah, tapi kalau di awal-awal mungkin agak peralihan ya, shifting. Kata hudan, hidayah aslinya. Yang mungkin di pikiran kita selama ini petunjuk. Ya sudahlah, kita tulis saja hidayah. Gitu, ya. Kemudian apa misalnya kata mutakin ini sudah jelas, orang bertakwa. Rozakona, rizki. Nah ini nih yang biasa banyak keliru di sini. Ya, Unzila. Unzila, iya ini juga mungkin masih apa sih ya udah tahu nuzul sih ya sebenarnya, tapi mungkin masih ada yang belum yakin ya ditulis gitu. Sama ini falah sering kita dengar setiap hari, sehari 5 kali ya, tapi juga mungkin kurang yakin ditulis ya, paling sekitar ini ya di awal-awal ya, gitu karena warna merahnya sudah kita hafalkan. Baik, sekarang yang sudah siap menerjemahkan surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai 5. Kita susun ya. Ini agak ngelag ini saya. Bentar. Satu, dua. Nah, malah sudah Al-Fatihah ya. Pertemuan keempat ini. Nah, sampai sini aja biar kelihatan. Baik. Yang sudah siap mungkin ayat 1 sampai 2. Ya, yang sudah store saya sempat simak ya. Yang ada di grup ya, silakan boleh diulang di sini yang sudah siap. Insyaallah Ustaz Muhammad Ilianto. Ayat 1 dan 2. Ya, ayat 1 dan 2 Ustaz Muhammad ya. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa.
Oh ya sampai situ ya, Masya Allah. Saya Iya. keenakan ya. Saya keenakan mendengarkan suara Ustadz Masya Muhammad ya. Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz Muhammad Amin. ya. Amin. Nah, sudah pas kalau itu ya. Ayat 1 sampai 3 kemarin juga mungkin sudah dicontohkan oleh guru kita Ustadz Nur Ihsan ya. Sampai ayat 3 biasanya dicontohkan. Ya meskipun sudah dicontohkan, kadang mengulangnya masih ada yang keliru ya. Meskipun sudah dicontohkan, makanya kita lihat lagi. Boleh satu peserta lagi, ayat 1 sampai 2 sebelum nanti saya ulang. Ya, yang sudah bekerja silakan, kesempatan ya. Ya, Pak Ustaz. Ya, Ustaz. silakan Ibu Rosilah ya. Ya, yang sudah siap bisa Ya. raise hand, nanti bisa saya sebut ya. Ustazah Rosilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Alif Bila. Lam. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, barakallahu fiik Ustazah ya. Alhamdulillah sudah pas ya. Ya, insya Allah ayat 1 Terima sampai kasih. 2 tidak ada kesulitan karena artinya langsung ya, langsung plek gitu Iya. istilahnya ya. Langsung ngeklik gitu. Dalika itu Alkitabu kitab ya atau Al-Qur'an. La tidak ya bukan roiba keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai hidayah. Paling ada tambahan tuh ya. Sebagai hudan kan hidayah ya, Iya, sebagainya dari mana ya, betul, tambahin nggak hidayah. apa-apa. Sebagai hidayah gitu ya. Lil mutakin li itu bagi al mutakin orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Ya. Baik, sekarang ayat ketiga yang sudah siap boleh raise hand, boleh open mic. Ayat ketiga. Raise hand-nya di itu Ustaz ya, di icon nggak kelihatan karena di layar saya kan ke bawah ya. Nah gitu. Ini Ustaz Riki, Masya Allah. Ustaz Riki silakan. Terus. Alladzina orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada hal gaib, wa yuqimunas sholat, dan mereka mendirikan sholat, wa mimma, dan dari sebagian apa yang rozaqnahum yunfikun, kami telah rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Baik, barakallahu fiik Ustaz Riki. Ini tadi penggalan Ustaz Riki seperti ini ya. Baik, kita boleh dengarkan satu lagi ayat 3. Ya, karena kelasnya banyak ini boleh ya dua-dua. Kalau kelasnya sedikit biasanya cuma satu-satu ini peserta. Ya. Ya, ada yang coba lagi ayat 3. Terus. Ini. Ada? Tidak ada, saya nyoba. Kalau tidak ada, saya nyoba. Yang belum, terutama biar gantian. Ya. Ibu siapa? Ustazah siapa ini? Ada? Tadi suaranya kelihatan. Ustazah Rosidah ya? Atau Iya, bukan? salam. Iya, ada Ustaz. Oh iya, monggo silakan. Alladzina yu'minuna, alladzina orang-orang yang yu'minuna, yang mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa mimma, dan dari sebagian rozaqnahum, kami telah risikan kepada mereka, yunfikuna, mereka infakkan. Ya, baik. Barakallahu fiik Ustazah Rosidah. Baik. Sekarang kita coba lihat sama-sama ya. Ayat ketiga. Alladzina artinya
orang-orang ya. Orang-orang Ya. Yu'minuna apa yu'minuna? Beriman. mereka beriman Mereka beriman ya. Bil ghaibi kepada yang gaib. iya kepada yang gaib. Bi yang kita hafalkan itu dengan bi dengan li bagi bi itu dengan yang kita hafalkan. Tapi selain bermakna dengan, ada juga makna yang lain. Nah, kita cari makna yang lebih tepat ya. Di halaman 10 atau di halaman 13 ya. Selain di halaman 10, di halaman 13 itu ada yang lebih banyak ya. Makna lain ya. Jadi bukan hanya di halaman 10. Dan dalam bahasa Indonesia pasangan dari kata iman atau kafir itu adalah kepada. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir gitu ya. Iman kepada, bukan iman dengan. Iman dengan Allah, iman bukan ya, tapi iman kepada. Jadi bi kita artikan kepada. Di pasangannya iman kalau dalam bahasa Indonesia. Maka di sini mereka beriman kepada yang gaib itu. Pada yang gaib. Ya. Kemudian wa yuqimuna sholata dan mereka mendirikan. Yuqimuna artinya mereka mendirikan sholata salat ya. Wa mimma apa? Dan dari Bagian apa yang gitu. Jadi min itu bisa dari sebagian. Nah, di sini dari sebagian ya maknanya ya. Jadi nanti ada yang bertanya itu peserta itu biasanya tuh seputar itu. Min yang kita hafalkan kan dari. Ya. Yang lain juga kan ada sebagian atau dari sebagian. Ya di sini maknanya adalah dari sebagian. Karena apa? Kita lihat konteksnya. Konteks ayatnya wa mimma rozaqnahum dan dari sebagian apa yang ini 3 kata ya dan min dari sebagian apa ya. Rozaqnahum kami telah rizkikan kepada mereka. Nah, di sini tadi sudah tepat ya, aktif ya. Tadi sempat saya buka juga di Insinyur Setoran ada yang menerjemahkan pasif ya, pasif. Nah, ini kurang tepat kalau diterjemahkan pasif ya, apa yang telah dirizkikan kepada mereka. Nah, ini bukan pasif ya, tapi aktif. Nanti akan kita pelajari tahu aktifnya dari mana. Ya, sebagai ini kalau bahasa anak sekarang tuh di spill gitu ya, spill dulu nih ya. Apa garisnya satu gitu ya. Garisnya satu. Ya, kita belum belajar pola garis sih memang, makanya kita spill istilahnya. Nanti di pertemuan keempat ya, kita akan belajar pola garis. Ya, garisnya satu ya. Ini artinya aktif. Kemudian apalagi dari harokatnya kita tahu bahwa ini adalah aktif, maka kurang tepat kalau diterjemahkan pasif. Ya kalau kita belum belajar itu gimana ya? Pasti di kamus nih di apa namanya tabel kertas biru. Ini pasti tulisannya bentuknya aktif. Rozaqnahum kami telah rizkikan kepada mereka. Yunfiqun gitu ya. Mereka infakkan. Ya, mereka infakkan. Baik, ini ada gabungan mereka sebenarnya ya. Dan kami telah rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi pemanggalannya bisa seperti ini, ya. Pamimma dan dari sebagian apa yang rozaqnahum kami telah berikan kepada mereka, yunfikun mereka infakkan. Ya. Bisa juga wa mimma rozaqnahum dan dari sebagian apa yang kami telah rizkikan kepada mereka, yunfikun mereka infakkan. Nah, begitu ya. Yang penting ini tepat ya, karena dibagi seperti ini atau yang ini tidak ada, ini masih enak didengarkan ya. Tidak ada ukuran baku, yang penting kita bisa memahami maknanya. Baik, ini ayat ketiga. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum ada, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut ayat keempat. Ya, yang siap tadi ada yang raise hand ya. Ustazah sama Ustadz Rahasto tadi ya. Kalau nggak salah terus ada Ya, Ustadz. Ustazah siapa tadi? Ya Ustadz Rahasto dulu silakan. Ayat 4 Ustadz ya.
Ya, ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka beriman, bima unzila, dengan apa yang kami turunkan, ilaika, kepada kamu, wama unzila, dan apa yang kami turunkan, min qablika, kepada orang sebelum kamu, wabil akhirati, dan kepada hari akhirat, hum yuqinun, mereka meyakini. Barakallahu fiik Ustadz Rahasto. Nah, nanti kita lihat Ustadz ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu Ustazah Zulfa ya. Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima unzila, dengan apa yang diturunkan, ilaika, kepada mereka, kepada kamu, wama unzila, dan apa yang diturunkan, min qablika, dari orang sebelum kamu, wabil akhirati, dan kepada akhirat, kepada hari akhirat, hum yuqinun, mereka meyakini. Ya, barakallahu fiik Ustazah Zulfa. Baik, untuk ayat 4 sudah 2 peserta ya. Kita lihat sama-sama. Saya uraikan dulu arti katanya, nanti kita susun sama-sama ya. Walladzina, dan orang-orang yang gitu ya. Yu'minuna, mereka beriman. Aslinya begitu ya. Ya. Dan orang-orang yang mereka beriman. Nah, ini ada kejanggalan kayaknya. Dan orang-orang yang mereka beriman. Ya, kalau kita susun janggal. Dan orang-orang yang beriman gitu. Bima unzila ilaika, kepada apa yang unzila artinya apa tadi? Diturunkan. Ia telah turunkan. Diturunkan. Karena ada garis 2 kata tadi. Ya. Telah diturunkan. Ya telah diturunkan. Kami Ia telah turunkan diturunkan. bima unzila. Arti lengkapnya adalah Diturunkan. dia telah diturunkan. Pasti ada D, T gitu. Ini kalau singkatan ini ya, DT, dia telah DT gitu ya, diturunkan gitu. Ya, kalau kita baru melihat di apa namanya tabel ya atau kamus yang berwarna biru itu ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya spill ini sekali lagi di spill ada garisnya 2 nih ya, garisnya 2 ini artinya pasif. Kalau yang satu ini tadi aktif. Ya, lihat harokatnya juga. Ini harokat yang menunjukkan adalah pasif ya. Makanya harus diterjemahkan pasif ya, sebaiknya sesuai. Bima unzila ilaika, kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Ya, DT-nya nggak usah kita baca lagi, nggak apa-apa. Ini penyesuaian kan. Kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan kepada apa yang telah diturunkan, aslinya sama persis ini ya. Kepada apa yang telah diturunkan dari qablika, sebelum kamu. Ya. Wabil akhirati hum, ya wabil akhirati hum. Nah, ini enak nih kalau diputus di sini karena dia sukun ya itu. Dan kepada akhirat mereka, ini meskipun ini aslinya ya dari sini ya, dan kepada akhirat hum yuqinun, mereka yakin. Nah ini lebih cocok seperti itu ya, akhirnya pada akhirnya seperti itu kan. Tadi kita mungkin kalau menerjemahkan coba-coba ya mana yang pas gitu, karena ini ada mereka, tapi kita perhatikan juga ini mereka ya, ini ada merekanya kan, mereka yakin, betul ya. Jadi pada saat menerjemahkan itu pasti ketemu
hum yuqinun mereka yakin. Gitu. Maka ini dibaca salah satu saja merekanya. Jadi ini dihilangkan. Mereka yakin. Ya, di ayat yang gampang. Yu'minuna mereka kepada apa yang telah diturunkan. dan Ini mereka yakin dihidupkan ya. kepada Belika dan kepada apa yang telah diturunkan dari Jelas Ustaz. atau sebelum kamu Jelas Ustaz. tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini Suaranya gangguan. Terputus-putus. Sinyalnya Pak Ustadz bermasalah lagi tuh. ya bersambung ya wabil ahuqinun mereka yakin. Nah itu putus-putus suaranya masih suara saya masih Sudah bagus Ustaz. Ya bagus Ustaz. Ya lebih baik. bagus. Sudah Ya. bagus. Ini kena angin kayaknya ya sinyalnya ya. Baik, walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima unzila ilaika kepada apa yang telah diturunkan kepadamu ya. Wama unzila min qablika dan kepada apa yang telah diturunkan dari sebelummu. Wabil akhirati hum atau wabil akhirah atau wabil akhirati ya pilihannya begitu nggak apa-apa di sini boleh ya. Dan kepada akhirat hum yuqinun mereka yakin. Karena sama saja membuang kata merekanya ya. Nah, Baik, ini ayat yang keempat. Sekarang ayat yang terakhir. Ayat kelima ya. Tadi ada yang resen juga, silakan. Ustadz, Afwan masih bertanya yang di ayat 4 Ustadz. Boleh, silakan. Untuk yang kata ilahika itu berarti dua kata dari ilah dan ka yang bersambung ya Ustadz ya. Berarti disambung dengan Iya, ya. betul. Kak di bagian domir, di baris yang keempat berarti. Ya, Ya, betul. Oke. ila Silakan. Kak ini betul. Jadi Ulaika sungguh. Ustaz bertanya lagi Ustaz. ya, silakan Ustaz Muhammad. Masih ayat 4. Ya, Kalau kita membaca wabil akhirati hum yuqinun, ya. apakah bisa diartikan bahwa mereka yakin kepada hari akhir? Dan kepada akhirat sama artinya. Sebenarnya Iya. susunannya sama Ustaz, sama. Iya, Bisa, sama bisa ya. begitu. Ya, Jadi bisa. yakin terhadap hari akhir gitu. Betul. Kan ini kan kalau artinya mereka yakin, tapi kalau Iya. mereka yakin terhadap hari akhir, Ya, dan mereka yakin kepada hari akhir. Nah, itu boleh. boleh ya? Boleh, Ustaz. Karena ini masih satu makna sebenarnya. Iya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada yang dibuat urutannya, Ustaz ya. SPO gitu ya, atau SPK atau SPOK. Ada juga kadang yang disimpan keterangannya dulu baru SPO, ya kan? Nah, itu ada struktur seperti itu dalam bahasa Indonesia. Jadi boleh seperti itu, Ustaz. Kalau yang wabil akhirati hum ini kan sesuai apa yang ada di teks gitu ya. Seperti ada yang di ayat ya. Jadi dalam penyesuaiannya kita buat seperti itu, yuqinun mereka yakin gitu. Jadi keterangannya dulu baru subjek dan perbuatan misalnya gitu ya. Nah itu pertimbangannya begitu Ustaz. Jadi masih bisa. Nah kalau di kelas bagaimana ya, kita masih seperti ini dulu nih biasanya, masih seperti apa yang di teks ya. Tapi kalau yang punya kesadaran linguistik lebih memang seperti Ustadz Muhammad tadi ya, sebenarnya bisa ya. Seperti itu. Nanti ketemu di ayat-ayat yang lain, nanti kita minta agar peserta menyesuaikan urutannya SPOK kalau bisa ya, agar mudah dicerna atau dipahami gitu.
Dan meskipun teks di dalam Al-Qur'annya susunannya dibalik ya, kita pahami ya, kalau sudah pernah belajar bahasa Arab itu kita paham ya, antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah gitu ya, itu kan berbeda cara menyusunnya ya. Dalam bahasa Indonesia kan harus disesuaikan. Gitu Ustaz ya. Baik, itu tadi ilaika, memang juga banyak yang bertanya ya, betul. Ya, apalagi ini ilaika ini gabungan kata apa gitu, itu masih ada yang begitu. Karena kita mungkin belum familiar ya dengan ila, itu artinya bukan huruf alif, bukan huruf hamzah ya, dan huruf lam. Tapi kan ada sambungannya gitu ya. 3 huruf kan sebenarnya ya, jadi satu. Bukan hanya hamzah dan lam gitu. Nah, itu yang mungkin juga sering ditanyakan. Baik, sekarang kita lanjut ayat yang kelima ya. Ustaz Edi. No Ya, firman. Silakan Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. ulaika mereka itu ala hudan di atas hidayah min rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itu humul muflihun orang-orang yang beruntung. Ya, baik. Barakallahu fiik Ustaz Edina Firman. Sudah kita dengarkan. Baik, kita perhatikan dulu satu peserta lagi, boleh? Iya, Pak. Iya, kalau Ada? udah ini Yang minta doa. enggak boleh kalau udah ke sini. Ada? Satu lagi, kalau tidak ada langsung saya ini ya bahas ya, nggak apa-apa. Baik, ayat yang kelima. Ulaika, mereka itu. Pemanggalannya kalau menurut saya ini juga sudah tepat ya. Kita lihat. Ulaika, mereka itu ala hudan tadi atas hidayah. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kurang luas ya. Ulaika, mereka itu atas hidayah. Apa gitu ya. Nah, kita boleh tambahkan di sini ya, dalam kurung lah ya. Kalau tambahan kita dalam kurung saja ya, kalau untuk belajar ya. Berada misalnya. Mereka itu berada gitu. Kalau tadi kan ada nih di sini ya. Sebagai gitu misalnya, tadi ada tulisannya juga gitu. Misalnya ini saya nulis pakai mouse, mohon maaf ya, keriting gini ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa dibaca. Baca mereka. Nah, ini berada di Mereka sini. berada di atas hidayah. Jadi nyambung ya Oke. kalimatnya. Ulaika, mereka itu ala hudan, berada di atas hidayah. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Nah, nyambung ya, nggak ada tambahan di sini. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun. Ini mereka, ini kan, dan mereka itu, mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung gitu ya, aslinya begitu. Ya, aslinya begitu. Baik, penyesuaiannya bagaimana di ayat yang kelima? Ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah belajar, jadi masih ingat ya. Kalau ada isim isyarah ya bertemu dengan domir, ya maka domir itu menjadi bermakna Saya penguat, ya sebagai penguat perkataan. Jadi hum di sini bukan berarti mereka, bukan, ya, tapi bermakna sungguh, Itulah ya sungguh. sungguh gitu, ya sungguh atau benar-benar gitu, sungguh. Sungguh gitu ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu sungguh Sungguh atau orang-orang yang benar-benar beruntung. al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya, itu Iya. penyesuaiannya. Di ayat yang kelima, ulaika, mereka itu ala hudan, berada di atas hidayah rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, sungguh orang-orang yang beruntung. Baik, gitu ya ayat yang kelima. Ya, sampai di sini ada. bisa tanya Ustaz. Boleh, silakan. Bisa tanya Ustaz. Silakan Ustadz Rahasto ya. Ini Ustaz tadi masalah unzila. Ya. Ciri-ciri untuk
ciri-ciri untuk mengetahui itu pasif dan aktif itu gimana Ustaz tadi? Ya, itu tadi hanya spill aja Ustadz ya, spill out. Jadi intipan sedikit ya. Memang materinya belum kita bahas. Jadi akan kita bahas di pertemuan keempat besok ya, tentang pola garis. Itu salah satu caranya untuk tahu itu pasif ya. Tadi garisnya 1 itu aktif, garisnya 2 itu pasif. Jadi kalau kita Oh, ketemu garisnya 2 pasif gitu. Baru itu ya. Nanti di masalah harokat nanti kita akan ketemu ketika membahas wazan. Jadi pertemuan ke 13 dan 14. Nah, ya, di pertemuan keempat besok dan pertemuan 13 dan 14 kita membahas tentang harokatnya. Gitu saja. Ustaz yang Ustaz. humul tadi Ustaz, humul tat apa Yang tadi? ini ya. Jadi kalau ada isim isyarah, ya, ini kan ulaika isim isyarah ya, atau kata petunjuk ya. Kata petunjuk diikuti dengan domir. Ya, kata ganti pelaku di sini, maka domirnya diterjemahkan sebagai penguat perkataan. Ya, bisa bermakna sungguh atau benar-benar. Begitu. Oh, iya. Ya. Nggak di kertas ajaib nggak ada tat ya? Ini nanti ada di kaidah-kaidah penting. Sebenarnya bisa dibuka di bagian belakang sebelum ketemu mushaf ya. Itu ada judulnya kaidah-kaidah penting. Ya, itu ada 5 kaidah penting. Ya, memang ini belum dijelaskan khusus ya pada pertemuan khusus. Kita menjelaskannya masih sporadis. Jadi ketemu kita jelaskan, ketemu kita jelaskan. Tapi sebenarnya ada rangkumannya di Oh, belakang. tapi nanti dibahas ya, Dok. Ya, nanti ada bahasanya. Jadi kalau misalnya kita belum menulis sekarang, sudah ada tulisannya sebenarnya di situ. Ya, judulnya kaidah-kaidah penting. Ya, ada 5 kaidah Ya, penting. di halaman Ya. 137 ya. Ya, 137. 137 itu kaidah penting. Yang saya jelaskan tadi ada di situ. Siap Ustaz, makasih Tat. Gitu ya. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada sih, Izin tanya Ustadz. iya, afaannya. Ya boleh. Tadi kan di ayat yang keempat dan beberapa ayat sebelumnya itu ada hum, ada yukinun ya. Ya. Hum itu kan mereka, yukinun Ya. juga mereka yakin. Ya. Terus beberapa kali ada hum, ada jadi mereka yakin. Itu apa maknanya ya Ustadz? Kalau di kaidah untuk kita menerjemahkan seperti tadi, ketika ada double mereka, ada double kata ganti, yaitu cukup kita sebutkan salah satu saja. Itu juga ada di kaidah penting, sama ya, sudah ada di situ penjelasannya. Dan secara struktur ya memang kalau dilihat ya apa sebabnya atau maksudnya ya memang struktur bahasa Arab ya seperti itu gitu. Ya. Kenapa begitu? Ya karena di dalam fiil, ini namanya fiil yang punya garis-garis ya, warna merah atau hijau namanya fiil atau kata kerja. Di dalam kata kerja bahasa Arab itu terkandung 3 unsur. Yang pertama adanya subjek atau pelakunya di situ ya. Kemudian yang kedua adanya perbuatan atau pekerjaannya. Dan yang ketiga ada waktunya. Begitu ya. Jadi memang strukturnya begitu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kan tidak dikenal. Hanya ada perbuatannya saja. Kalau dalam bahasa Inggris ada perbuatan dan ada waktunya. Ya ada past tense, ada present tense gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada tambahan satu lagi, yaitu pelakunya siapa. Ya, makanya nanti sering ketemu ya double pelaku ya, karena dalam struktur bahasa Arab dikenal ya dalam fiil itu sudah ada unsur-unsur seperti itu. Gitu ya Ustaz ya. Ustaz. Baik, sekarang tadi sudah kita sama-sama bahas mengenai cara menerjemahkan, cara pemenggalan, dan sisa waktu akan Ustadz, maaf Ustadz. Tadi apa Ustadz? Kalau di dalam bahasa Arab ada waktu, ada pelaku, ada perbuatan, Bu. Ada perbuatan sama dengan perilaku ya. Ya, perilaku sama waktu. Ada subjek, Waktu, ada terus perbuatan, ada 4 kan ada tadi ya? waktu. Ada waktu, ada perbuatan, ada objek. Subjek, orangnya. Oh, ada ya pelaku kan, ya pelaku, terus perbuatannya, terus satu lagi sama waktu. Ya kan 3, 4 kata tadi ya. 3. Oh 3. Nah, ayat secara keseluruhan
Ya, kerjaan. 3. Ya, ada 3 ya. Baik, itu nanti akan dibahas pada saat menjelaskan fiil di Oke, pertemuan baik. kelima ya. Jadi nggak usah Oh khawatir ya, Bapak Ibu. Baik, kita coba ya sama-sama dalami makna ayat 1 sampai 5. Dibuka dengan alif lam mim ya. Ayat pertama, alif lam mim ya. Di sini kita sudah sama-sama paham ya, di dalam terjemah kementerian juga tulisannya alif lam mim. Warnanya hijau berarti juga alif lam mim. Ya, tapi kalau ditanya apa artinya, apa maknanya ini, ya hanya Allah yang tahu ya secara pasti gitu. Tapi kalau kita perhatikan sejarahnya ya, atau mungkin kita pahami apa hikmahnya atau apa maksudnya, bahwa kata-kata seperti ini, susunan dari huruf-huruf yang terputus seperti ini oleh masyarakat Arab sudah dikenal dari zaman dahulu. Ya, jadi bukan hal yang baru atau aneh atau asing, bukan. Hanya saja yang berbeda dari mereka adalah kalau mereka menulisnya di akhir sajak begitu ya, untuk memperindah rima ya. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah membuatnya berbeda. Allah justru membaliknya. Jadi di awal ayat ya, jadi kita sering menjumpai ada yang satu huruf ya, nun gitu misalnya ya kan, ada yang 2 huruf toha misalnya atau yasin, ada yang 3 huruf alif lam mim ya, seperti yang kita lihat sekarang ya, dan seterusnya. Yaitu ada hikmahnya gitu ya, yang artinya kalau bahasa kita adalah menggugah atau pay attention, memanggil perhatian, memancing perhatian. Loh, kok bisa gitu? Karena apa? Kebiasaan mereka ini dibuat di akhir. Ini justru di awal. Yang ini menunjukkan tentang keunikan Al-Qur'an. Ya, kebesaran Al-Qur'an atau Al-Qur'an ini sebagai mukjizat yang kita kenal. Itu Allah menunjukkan itu. Maka setelah ayat-ayat seperti ini, Allah akan menjelaskan tentang isi Al-Qur'an, tentang keajaiban Al-Qur'an, tentang kebesaran Al-Qur'an. Kita lihat buktinya di ayat yang kedua ya. Yang dibahas adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabu, itu ya. Kitab Al-Qur'an itu ya. Dzalika atau hadza menurut para ulama bisa ditukar maknanya. Ya. Jadi kitab Al-Qur'an ini, ya mungkin ada yang menerjemahkan seperti itu ya. Kalau diterjemah kementerian mungkin juga kitab Al-Qur'an ini, bukan itu. Ya, ini boleh juga. Ya, ini yang menunjukkan kebesarannya Al-Qur'an. Inilah keunikannya Al-Qur'an. Gaya khasnya Al-Qur'an. Gitu. La raiba fi. Jadi Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Allah langsung menyampaikan kepada yang membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Dan Al-Qur'an itu fungsinya sebagai hudan, sebagai hidayah. Bagi siapa? Orang yang bertakwa. Kata la raiba fiha, la raiba fi, ya tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Bapak Ibu membaca di surat Al-Kahfi, kita juga menyimak ya, bahwa di situ tidak ada kebengkokan, gitu ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja. Terus apa? Qayyiman, gitu ya. Tidak ada kebengkokan di dalamnya, melainkan kitab Al-Qur'an itu lurus isinya, gitu ya. Jadi Allah juga jelaskan, tidak ada keraguan di situ. Bahwa Al-Qur'an juga la mubaddila li kalimatih, tidak bisa diganti itu kata-katanya, tidak bisa diubah-ubah kata-katanya oleh manusia. Dan nanti juga akan kita ketemu di surat Al-Baqarah, yang masih di surat Al-Baqarah ayat berikutnya, wa in kuntum fi raibi mimma nazzala ala abdina, gitu ya. Jadi kalau ada yang ragu terhadap Al-Qur'an, Allah juga menantang. Ya, nanti insya Allah akan kita elaborasi, kita perdalam ayatnya di pertemuan mendatang ya. Kalau ada yang ragu, silakan kalian datangkan faktu bisuratim min mislih, gitu ya. Datangkan sebuah surat yang semisal dengannya. Satu surat saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 114 seperti Al-Qur'an, nggak usah, gitu ya. Dan ini berkaitan dengan isi Al-Qur'an. Kemudian fungsi Al-Qur'an apa? Sebagai hudan, sebagai hidayah fungsinya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Bagi siapa? Orang yang bertakwa. Gitu.
Jadi kalau orang mau mengikuti Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk jalan menuju ketakwaan. Gitu. Makanya kalau kita lihat isi Al-Quran, mengarahkan manusia menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita ingat di ayat tentang misalnya puasa, ya, puasa Ramadan ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di petunjuk agar menjadi bertakwa gimana? Oh, salah satunya adalah puasa, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah menerangkan siapa sih orang yang bertakwa itu? Siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Unsur-unsurnya apa saja orang yang bertakwa? Ya, syaratnya apa saja? Ciri-cirinya apa saja orang yang bertakwa? Di ayat berikutnya. Alladzina. Saya pada gaib. Yaitu, gitu ya. Ini kalau di dalam kalimat mengalir ada tambahannya ini. Yaitu, siapa orang bertakwa? Yaitu, ya. Alladzina, yaitu orang yang di sini orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Pertama, ciri orang yang bertakwa, beriman kepada yang gaib. Ya, apa artinya gaib? Kelihatan. Ada tapi tidak kelihatan, gitu ya. Kita nggak bisa melihat itu gaib. Ya, di sini mungkin kita lihat nih. Peserta yang biasa tidak hadir, ya tidak kelihatan. Gaib ada tapi tidak kelihatan oleh mata kita, karena mata kita punya kemampuan yang terbatas. Ya. Jadi kita pernah mempelajari juga di dalam ilmu biologi mungkin frekuensi yang bisa kita atau manusia terima itu beda dengan frekuensi yang binatang terima. Binatang itu juga berbeda. Ada yang bawah ya, low frekuensi ya, frekuensinya di bawah seperti anjing, keledai, atau yang atas ya, seperti ayam misalnya. Ya itu berbeda frekuensinya ya. Maka ayam bisa melihat malaikat misalnya frekuensinya. Ya, binatang-binatang seperti anjing dan keledai dia bisa melihat jin gitu ya misalnya. Karena frekuensi yang ditangkap matanya berbeda. Dan kita tidak bisa melihat jin maupun malaikat ya karena frekuensinya berbeda. Nah, makanya kalau kita mempelajari itu paling tidak kita paham gitu ya. Nggak terlalu percaya juga dengan mata kita gitu. Kenapa? Ya karena punya keterbatasan. Jadi nggak terlalu fanatik dengan hal yang sifatnya materi. Ya, kita pahami ilmunya ternyata bisa berbeda, ternyata bisa keliru. Ya, dengan kamera sekarang kita bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung ya. Baik, kemudian wa yuqimunas sholata. Orang yang bertakwa itu mendirikan sholat. Ya, bukan hanya mengerjakan sholat, tapi di sini apa? Mendirikan sholat. Ya, apa maknanya mendirikan sholat? Artinya bukan hanya sekedar mengerjakan, menggugurkan kewajiban. Tapi apa? Ya, kita perhatikan ya syarat-syaratnya, perhatikan rukun-rukunnya, perhatikan apa yang kita baca, pahami apa yang kita baca, maknai setiap sholat, esensi dari sholat, apa itu tujuan sholat, pentingnya sholat, Allah memerintahkan kita sholat itu untuk apa, gitu. Sehingga kita akan merasa butuh dengan sholat. Ya, ada yang menggunakan pemahaman materialistik ya dalam beribadah ya. Kalau kita sholat Bisa lagi, suaranya nggak ada Ustadz. Ada gangguan ya Bu. ya lagi Bu ya. Baik, ini sudah tersambung suara saya? Sudah. Sudah. Baik, tadi sampai pada pemahaman materialistik tentang ibadah atau sholat. Jadi kalau kita tanya, ya kita lebih suka ibadah sehari sekali, sehari 5 kali, atau sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Satu hari 5 kali. Ya, kita menikmati ibadah berapa banyak? Satu hari 5 kali. Sehari Ya. yang wajib. Kita berat nggak Bu? Sholat sehari 5 kali itu kita merasa berat atau enggak? Tidak. Enggak ya.
Enggak. Kenapa? Ya karena kita ada rasa di situ. Nah, ini enggak semua perasaan tadi, Bu, perasaan bahwa sholat sehari 5 kali itu tidak memberatkan, enggak semua orang. Bahkan mungkin para asatidz, ustazah sekalian menambah bukan hanya sehari 5 kali. Ya ditambah dengan sholat sunnah rawatibnya, sholat malamnya gitu. Yang sifatnya sunnah justru dikerjakan. Karena apa? Karena ada cinta. Dan ini ada rasa, ya, ketenangan, kedekatan, kebahagiaan. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari, ada namanya hormon kebahagiaan. Ya, apa itu bahagia yang dicari oleh manusia? Allah sudah memberitahu, ya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya. Bahwa orang-orang beriman itu hati mereka itu menjadi tenang karena berzikir, mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir atau mengingat Allah maka hati kalian itu menjadi tenang. Ya, tenang itu jauh di atasnya bahagia sebenarnya. Ya, kalau kita mempelajari dari sisi ilmu namanya neuroscience, ya, kalau mungkin kita juga pernah belajar, itu ada namanya the dark side of happiness, ya, sisi gelap dari kebahagiaan. Ya, mungkin lain waktu ya bisa mengelaborasi itu. Tapi kita pahami, oh, orang yang beriman itu akan merasakan kenikmatan ketika sholat. Itu adalah kebahagiaan. Makanya orang yang nggak sholat, yang nggak iman, itu ya berbeda cara memahami atau merasakannya, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang kami telah rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Gitu. Ya, artinya di sini kita pahami bukan seluruh harta, ya kan? Tapi hanya sebagian. Ya, ada yang sifatnya wajib, ada yang sukarela. Ya, zakat itu juga tergantung porsinya. Ada yang 2,5, ya, ada yang 5%, ada yang 10%, ya, nggak dipukul rata 2,5 semua, ya. Ya, ada yang mengaitkan ini hubungan antara 2,5% dengan kewajiban ibadah, ya, karena dia mau beribadah aja berat, ya, maunya seminggu sekali, sepekan sekali ibadahnya, misalnya gitu, ya. Kalau bisa nggak usah ibadah nih, setahun sekali saya bayar gitu, misalnya. Saya bayarnya lebih, saya bayar 50% deh, tapi ibadahnya setahun sekali gitu. Dia nggak ngerti esensinya. Allah memerintahkan ini agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kok perlu menjadi orang yang bertakwa? Hasilnya di ayat yang kelima gitu. Itu yang nggak dipahami, ya, konsepsinya. Baik, di ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya, ya. Artinya apa? Al-Qur'an ini gitu. Jadi orang yang bertakwa itu dia juga beriman kepada Al-Qur'an, itu jelas. Selain kepada Al-Qur'an yang kita pahami, juga kepada kitab-kitab sebelumnya. Wa ma unzila min qablik. Ya, jadi kepada kitab yang lain. Tapi yang kita pahami bahwa Taurat yang ada di zaman Nabi Musa, Injil yang ada di zaman Nabi Isa, bukan yang sekarang, ya. Karena yang sekarang itu sudah tidak otentik lagi. Ya, ini tidak perlu saya perdalam, ya. Ibu Bapak sudah sangat paham tentang ini. Dan juga yang ke berapa nih, ya, unsurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Dan kepada akhirat mereka yakin. Ya, mereka yakin kepada akhirat. Jadi orang beriman itu sangat yakin kepada hari akhirat, adanya kehidupan setelah mati, kehidupan setelah kematian. Nah, apa fungsinya? Ya, sangat besar. Kalau kita nggak beriman kepada hari akhirat, seperti halnya orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy pada zaman dulu, ya, mereka yakin atau beriman kepada Allah, tapi kemudian menyekutukan Allah, dan juga mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Kalau kita nggak yakin kepada hari kebangkitan, apakah perlu kita berperilaku adil itu di dunia? Iya, nggak perlu akhirnya. Karena kita yakin adanya kehidupan akhirat, maka kita perlu melakukan keadilan. Ya, al jaza min jinsil amal. Ya, balasan tergantung dari amal perbuatan. Al jazaul ihsani illal ihsan, gitu, ya. Adalah balasan dari kebaikan melainkan kebaikan itu pula, gitu. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, kebaikan itu sedikit apapun, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Dan keburukan juga akan dibalas oleh Allah. Nah, ini konsepsi keimanan kepada hari akhirat. Ya, kalau nggak yakin dengan itu, apa urgensinya kita adil?
apa urgensinya kita patuh, apa urgensinya kita taat, ya maka orang itu merasa kuncinya hidup di dunia harus menjadi penguasa yang merajai dunia, tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka kalau bisa bukan hanya menguasai daerah masing-masing, menguasai negara masing-masing, kalau bisa menguasai dunia dengan menghalalkan segala cara. Baik, kita lanjutkan ya. Ulaika ala hudan. Nah, ini ditutup lagi ya. Di halaman ini ada dua kata hidayah. Mereka itu orang-orang yang disebutkan ciri-cirinya tadi berada di atas hidayah. Gitu. Hidayah apa? Hidayah Al-Quran. Yang artinya berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Bukan dari siapa-siapa. Dari Tuhan mereka. Ini yang menciptakan mereka, yang memiliki mereka, yang mengatur mereka segala urusannya. Ya. Jadi kalau orang tahu bahwa hidupnya diatur oleh Tuhan mereka, ya Rob mereka, Rob kita tahu maknanya pencipta, pemilik, pengatur ya, pemelihara, penjaga dan sebagainya. Yang ini adalah sifat-sifat dari ketuhanan. Ya, dari Tuhan kita tahu. Oh, berarti kita berada di atas jalan yang diridhoi oleh Tuhan kita. Maka kalau melakukan itu semua, ya hikmahnya sebagai orang yang bertakwa apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah sungguh atau benar-benar sebagai orang yang beruntung. Ya, makna lain dari beruntung kalau dalam bahasa Inggris ini apa? Istilahnya successful. Gitu. Orang yang sukses. Jadi kalau orang yang beruntung itu apa sih? Masih abstrak ya. Mungkin kita menang banyak gitu ya, atau dapat karunia yang besar, iya, tapi masih abstrak. Ya, kita dekatkan dengan makna yang dicari banyak orang, apa? Sukses. Cita-citamu apa? Ingin jadi orang sukses, gitu kan? Terus kalau ditanya, sukses menurutmu apa? Sukses itu apa unsurnya? Kriterianya apa? Gitu. Nah, Allah sudah menunjukkan kepada kita kriteria orang sukses tadi, ya orang yang bertakwa. Terus apa orang bertakwa? Tadi sudah disebutkan. Jadi kalau kita punya cita-cita jadi orang sukses, ya ini jalannya, mengikuti Al-Quran gitu. Bukan sukses secara subjektif yang sangat mungkin keliru, ya tidak sesuai. Kenapa? Tidak berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Ya, wallahu ta'ala alam. Secara singkat begitu yang bisa kita ulas malam ini. Masya Allah, ternyata lebih dari 20 menit ya saya membahas ini. Ya. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin disampaikan, saya berikan kesempatan. Silakan Ustadz ya atau Ustazah. Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak ada. Baik, ini pertemuan berikutnya, insya Allah di pertemuan keempat ya, kita membahas tentang pola garis dan pola angka. Kemudian dipersiapkan untuk terjemahnya, yakni surat Al-Fatihah. Ya, kan kita belum mulai ya kemarin langsung surat Al-Baqarah. Maka silakan dipersiapkan surat Al-Fatihah full ya. Ayat 1 sampai 7. Dan di sini tidak ada yang berwarna hitam, berarti nggak perlu kita cari di kamus. Ya, kemudian nggak perlu kita cari di tabel arti kata warna biru. Kenapa? Karena alasan yang pertama dari mudahnya kata yang berwarna biru. Masih ingat ya tadi? Sering kita baca atau dengar setiap hari yang berisi surat Al-Fatihah, 3 kul dan ayat kursi. Ya otomatis ini ada di sana semua. Ya. Jadi yang warna biru ada di tabel, ya ada di kertas biru 1. Ya. Sisanya warna hijau sudah tahu, warna merah sudah dihafalkan semua. Ya. Baik. Sampai sini para ustadz yang ustazat sekalian, para asatidz kita selesai. Terima kasih atas atensinya sampai malam hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya semoga Allah berikan balasan juga atau ganjaran atas apa yang kita upayakan malam ini dan Allah meridhoi kita semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan atau kekurangan ya, tentu karena kurangnya ilmu dan pengetahuan saya. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin.